selamat pagi kelas 8. Hari ini kita akan lanjut materi yang baru, yaitu membahas tentang bangun ruang sisi datar. Kalau sebelumnya kita belajar tentang garis singgung lingkaran, nah sekarang kita masuk ke bangun ruang sisi datar. Apa sih bangun ruang sisi datar? Miss akan menunjukkan macam-macam bangun ruang sisi datar. Oke, bangun ruang sisi datar ini ada balok, ada kubus, limas, dan prisma. Yang di bawah ini ada tabung, kerucut, dan bola. Ini termasuk bangun ruang sisi lengkung. Kita masuk ke bagian-bagian dari bangun ruang sisi datar. Kita lihat ini ada gambar kubus. Bagian yang pertama ini ada bidang. Bidang ini adalah sekat yang membatasi antara bagian dalam dan bagian luar dari bangun ruang. Kemudian ini ada titik sudut. Titik sudut ini adalah titik perpotongan atau pertemuan antara tiga rusuk. Sedangkan rusuk di sini adalah perpotongan antara dua bidang sisi. Nah, di sini kita lihat gambarnya, yang ini namanya bidang. F, G, B, C ini bidang. Titik sudutnya ini H, G, E, F, D, C, A, dan B. Kemudian rusuknya adalah tiang-tiangnya ini. E, A, garis FB, garis GC, dan seterusnya. Selanjutnya, rusuk-rusuk yang sejajar pada bangun ruang balok ataupun kubus itu adalah rusuk-rusuk yang berada dalam satu bidang tapi dia tidak berpotongan. Contohnya ini garis AB dan garis DC, atau garis BC dengan garis AD. Ya. Kemudian selanjutnya ada diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, di sini garis PU adalah diagonal bidang. Diagonal bidang di sini adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bidang atau sisi. Ini dia garis PU. Kemudian ada diagonal ruang. Diagonal ruang di sini garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam balok tersebut. Di sini ada garis WQ atau QW. Kemudian lagi satu adalah bidang diagonal, yaitu bidang yang dibatasi dua diagonal bidang dan dua rusuk pada sebuah balok. Di sini kita lihat ya, ini diagonal bidang TV, diagonal bidang PR, dia akan membentuk suatu bidang diagonal. Jadi bidang diagonalnya namanya PRTV. Oke, sekian materi untuk hari ini. Untuk tugasnya akan dikirimkan melalui Google Form. Thank you. Shalom anak-anak kelas 8. Baik, kali ini Miss akan menjelaskan tentang tugas prakarya yang akan Miss berikan melalui Google Form. Jadi tugas ini akan membahas tentang bab terakhir yang kita bahas kemarin, yaitu penjernihan air. Terlebih khusus di materi alat-alat sederhana untuk menjernihkan air. Dan minggu lalu juga kalian sudah membuat penjernih air sederhana yang terbuat dari bahan-bahan sederhana. Baik, nanti di soalnya itu Miss menyediakan atau membuat 5 soal, di mana masing-masing soal itu terkait dengan proses kalian membuat penjernih air sederhana. Nanti yang pertama, kalian membuat nama atau membuat judul dari proses penjernihan air tersebut. Yang kedua, kalian akan menjelaskan dari awal sampai akhir serta kekurangan dan kelebihan yang kalian lakukan selama percobaan. Baik, hanya itu saja pemaparan dari Miss. Selamat mengerjakan soal-soalnya dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak kelas 8, bertemu kembali dengan Miss Christina untuk kita melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, jadi kita akan melanjutkan materi kita tentang drama, yang dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur drama. Nah, kali ini Miss akan melanjutkan kembali, mengingatkan kembali untuk unsur-unsur drama. Ya, jadi ada beberapa unsur drama. Yang pertama yaitu tokoh, kemudian yang kedua penokohan, ketiga alur, keempat latar, dan kelima amanat. Jadi tokoh itu adalah orang yang berperan dalam drama tersebut. Kemudian penokohan, ya, penokohan itu adalah bagaimana karakter dari tokoh yang tadi kita bahas.
ya. Jadi untuk penokohan itu ada 3 secara fisik, yaitu bagaimana dari tubuhnya, kemudian dari segala sesuatu yang bisa dilihat dari tokoh tersebut. Ya, contohnya misalnya dari fisik, rambutnya panjang, mungkin berbaju merah, jadi seperti itu. Jadi bagian-bagian yang bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian dari psikis, yaitu sifatnya, wataknya, itu adalah penokohan dari segi psikis. Kemudian ada penokohan dari segi sosial. Kalau sosial itu bagaimana dia kehidupan bersosialnya. Misalnya dia adalah seorang siswa, atau mungkin dia adalah seorang petani, dari pekerjaannya, bagaimana jabatannya, itu adalah sosial, ya. Jadi penokohan secara sosial. Kemudian setelah penokohan ada alur ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran, ya. Jadi kalau alur maju, mungkin kalian sudah tahu kalau alur maju itu berurutan, ya, berurutan dari awal sampai akhir. Tapi kalau alur mundur atau flashback itu berarti mengingat kembali ke masa lalu. Kemudian alur campuran ada alur maju dan alur flashbacknya. Kemudian yang keempat ada latar. Sama seperti prosa, latarnya ada 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kalau latar tempat berarti berhubungan dengan tempatnya di mana adegan tersebut dilakukan. Kemudian latar waktu berhubungan dengan waktu, entah pagi, siang, sore, malam. Kemudian latar suasana berarti bagaimana suasananya, apakah menegangkan, apakah mengharukan, menyedihkan, membahagiakan. Jadi dari suasana drama tersebut. Nah, terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh drama tersebut kepada penonton, ya. Jadi ada amanat, ada pesan yang bisa diberikan dari drama tersebut. Itu unsur-unsur drama yang perlu kalian ketahui. Kemudian untuk tugas, Miss berikan kalian tugas, yaitu kalian baca teks drama yang ada di buku paket halaman 237. Kemudian dari teks tersebut nanti akan ada soal yang misalkan berikan di Google Form. Jadi pertama kalian pahami dulu teks drama yang ada di buku paket tersebut. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form. Terima kasih, selamat belajar. Hai, minasan konnichiwa. Gigi desu ka? Ketemu lagi dengan Sensei Krishna. Jadi di sini Sensei akan memberikan tugas bahasa Jepang untuk kelas 8 agar kalian bisa mengerjakan di rumah. Yang pertama adalah kalian harus menerjemahkan soal cerita dalam bahasa Indonesia, dan nanti karena buku kalian dikumpul dalam format Google Form, Sensei akan cantumkan gambar tersebut dan kalian nanti bisa menulis terjemahannya di sana, ya. Adapun soal wacana yang akan kalian terjemahkan adalah yang berjudul Watashi no Mainichi. Jadi kalian nanti bisa lihat soal ini di Google Form nanti dan menjawab 5 soal, dan terjemahannya bisa ditulis di bawahnya, ya. Kalau kalian mau tahu bagaimana terjemahannya, kalian bisa menggunakan kamus atau Google Translate. Tapi ingat, Google Translate-nya harus diseleksi agar kata-katanya lebih bagus. Ya, setelah itu kalian nanti bisa menulis ini ke dalam hiragana, dan bagi beberapa siswa yang baru bergabung di Sekolah Tunas Kasih agar tidak usah mengerjakan hiragananya dan hanya menjawab 5 soal ini dan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana cara pengumpulan ke dalam bentuk hiragana? Nanti kalian boleh mengumpulkannya di saat kalian sudah masuk. Nah, yang penting adalah kalian sudah mengumpulkan tugas terjemahan dan menjawab soal yang ada di bawahnya, ya. Nanti Sensei akan cantumkan di situ petunjuk pengerjaannya. Oke. Tadi Sensei sudah menjelaskan bagaimana cara menerjemahkan wacana Watashi no Mainichi. Di sini kalian sudah belajar beberapa kata dan beberapa kalimat yang ada di bab 1 dan bab 2 tentang jam dan kata kerja. Di situ kalian nanti bisa mencari arti-arti dari bahasa Indonesia tersebut, dan juga pertanyaannya bisa kalian jawab di Google Form tersebut, ya. Itu saja. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh dihubungi Sensei melalui WhatsApp. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.